Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masuknya hukum bisnis ke Indonesia. Nama anggota kelompok ada Debbie Melinda, Giovanni Chris, Jonathan Felizio, Semi Gerald, dan Stephanie Wahyudi. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis menurut para ahli, menurut Munir Faudi, hukum bisnis merupakan sebuah upaya penegakan hukum yang mana mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan ataupun aktivitas perekonomian. Menurut Bestur Recht, hukum bisnis diartikan sebagai segala hal aturan hukum yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah sebuah peraturan hukum yang dibuat dalam rangka mengatur kegiatan bisnis, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu, dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapat keuntungan tertentu. Untuk lebih jelasnya, hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis, baik itu kegiatan perdagangan atau industri, atau bidang jasa, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Selanjutnya adalah tujuan hukum bisnis. Tujuan dari hukum bisnis adalah sebagai berikut. Adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM. Kemudian hukum bisnis ini dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi untuk dihindari dari hal-hal yang curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Kemudian selanjutnya adalah untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Lalu untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan. Kemudian untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia. Kemudian fungsi dari hukum bisnis. Yang pertama adalah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku bisnis, sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan tetap berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Yang terakhir, untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis, karena jelas hukum bisnis yang tertulis. Kemudian sumber-sumber dari hukum bisnis. Hukum bisnis yang berlaku di Indonesia terdiri dari 2 sumber utama, yaitu sumber hukum material yang didasarkan pada agama, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tata hukum yang berlaku di negara lain. Sumber yang satunya lagi yakni disebut sebagai sumber formil yang berasal dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga putusan hakim. Beberapa contoh dari hukum bisnis formil. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sumber hukum bisnis ini mengatur tentang masalah seperti penipuan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait perdagangan seperti pembentukan badan usaha, contohnya CV,
PT, dan firma. Kemudian yang terakhir ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait aturan jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya yang terkait bisnis. Maksudnya hukum bisnis ke Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak bidang yang berkembang semakin kompleks dan sensitif karena hubungannya yang erat dengan kepentingan sektor swasta dan publik. Hukum bisnis di Indonesia sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 1847 sampai 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1848. KUHD Indonesia tersebut adalah turunan dari Wetboek van Komhandel yang dibuat atas dasar asas konkordansi pasal 131 IS. Wetboek van Komhandel tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842. WWK tersebut meneladan dari Kode du Commerce dari Prancis tahun 1808. Tapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam Kode du Commerce milik Prancis tersebut diambil alih oleh Wetboek van Komhandel milik Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan dalam lapangan perniagaan. Indonesia unik karena memiliki dua sistem perundang-undangan. Sistem keluarga dibingkai oleh Pancasila atau Konstitusi Sukartecan, sedangkan sistem Sukawara dibingkai oleh seperangkat daerah atau undang-undang pokok yang disahkan melalui referendum pada tahun 1997. Sejak tahun 1998, pihak berwenang Indonesia telah menerapkan undang-undang dakwaan yang berupaya melindungi hak investasi asing. Kemudian juga ada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 berdampak sangat buruk terhadap perekonomian negara kita. Hampir di seluruh sektor, termasuk sektor industri, baik industri besar maupun industri kecil, merasakan dampak dari krisis ekonomi tersebut. Tidak sedikit pelaku bisnis terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan dengan krisis ekonomi yang mendalam. Jumlah pengangguran bertingkat akibat PHK dan juga harga bahan baku meningkat tajam, sementara produksi barang dan jasa tidak laku, sehingga membuat sektor ekonomi mikro dan makro sulit untuk bertahan. Saat sekarang ini, perekonomian Indonesia telah berangsur-angsur pulih. Bisnis di Indonesia mulai menggeliat dan berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat pada produksi barang-barang seperti telepon genggam dan internet yang semakin maju makin hari. Jenis bisnis yang lain berkembang pesat adalah bisnis waralaba, franchise, yang dulunya didominasi oleh pelaku bisnis asing. Saat ini, telah ikut pula bersaing para pelaku bisnis lokal seperti Indomaret, STR77, properti, perumahan, ruko, dan pusat pembelanjaan. Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dicermati dari perkembangnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Data tahun 2006 menunjukkan seluruh unit usaha di Indonesia telah mencapai angka 45,7 juta unit usaha dan pada bulan Juni tahun 2011 semakin berkembang menjadi 51 juta unit usaha. Kondisi tersebut di atas melatar belakangi lahirnya hukum bisnis sebagai salah
bidang hukum di Indonesia. Diharapkan hukum bisnis juga mampu menjadi pengawal yang mengatur dan mengawasi dunia usaha di negeri ini. Nah, dan yang terakhir, peran hukum bisnis di Indonesia. Peran hukum bisnis di Indonesia adalah yang pertama, mewujudkan keadilan dalam dunia usaha dengan membentuk peraturan-peraturan atau hukum bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan. Yang kedua, menciptakan kedamaian dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga, memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan keadilan, sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar peraturan hukum bisnis. Yang keempat, mengatur dan melindungi para pelaku bisnis agar tidak melakukan praktik kecurangan, seperti monopoli dan persaingan usaha, penggelapan pajak, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sering menjadi korban dalam dunia bisnis. Jadi kesimpulannya, hukum bisnis masuk ke Indonesia berawal dari penjajahan Belanda hingga pada tahun 1998 adanya krisis ekonomi yang juga berpengaruh pada hukum bisnis seperti hukum bisnis tentang investasi asing. Hukum bisnis diatur dalam UU KUH dan KUH Perdata. Sampai sekarang hukum bisnis masih dipergunakan dan berperan banyak dalam perekonomian Indonesia seperti memberikan keadilan dan jaminan hukum bagi para pelaku ekonomi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih.